Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Apakah anak-anak sudah siap belajar bersama Bapak? Bagus kalau anak-anak sudah siap. Sebelum belajar, mari kita lakukan berdoa bersama-sama. Yuk anak-anak, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan sekarang Bapak akan mengecek kehadirannya nih. Apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Sekarang Bapak mau tanya kepada kalian, masih ingat tidak materi pelajaran minggu lalu? Membahas tentang apa? Ya, betul. Membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang masih ingat tidak? Apa itu sistem pernapasan pada manusia? Ya, benar. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Baik, karena minggu lalu kita membahas tentang sistem pernapasan pada manusia, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Di sini Bapak mempunyai sebuah video, mohon disimak baik-baik ya. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidahmu. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Kiki langsung menghampiri Koko. Ia memapak Koko untuk sampai ke garis akhir. Kiki bertanya, ada apa dengan Koko? Apa Koko tidak enak badan? Koko, kamu kenapa? Perutku keroncongan. Tadi pagi aku tidak sarapan. Dan tadi hanya makan coklat, es krim, dan permen saja. Tubuhku terasa lemas. Ternyata Koko pagi itu tidak sarapan dan di sekolah jajan sembarangan. Akhirnya, keesokan harinya Koko bangun lebih pagi, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, dan ibu juga sudah mengingatkan agar tidak lupa membawa bekal yang sudah disiapkan. Koko, ini bekal yang sudah ibu siapkan. Baik, Bu. Aku akan membawa bekal ibu hari ini dan memakannya agar tubuhku sehat dan kuat. Koko pergi ke sekolah dengan semangat. Ia ingin makan sehat agar tubuhnya sehat dan kuat. Nah, tadi sudah nonton video ya anak-anak. Baik. Sebelum Bapak membahas materi, Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, di sini ada indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasarnya. Nah, untuk
KD-nya yaitu 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Untuk IPK-nya ada 3.3.1 yaitu menyebutkan organ pencernaan manusia, dan yang kedua ada 3.3.2 yaitu menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti anak-anak dapat mengetahui organ dan fungsi organ serta proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, tadi kita sudah lihat video Koko dan Kiki setelah makan di jam istirahat, dan ada perbedaan di antara Koko dan Kiki, dan apa yang dimakan oleh keduanya itu ada perbedaan antara jadi kenyang dan tidak lemas lagi. Apakah anak-anak sudah tahu bagaimana membuat kita kenyang dan tidak lemas lagi? Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai hal tersebut. Nah, setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan diproses terlebih dahulu di dalam tubuh kita oleh sistem organ pencernaan, agar makanan dapat diserap nutrisinya untuk diubah menjadi energi. Itulah yang disebut sistem pencernaan. Nah, ada dua yang diserap nutrisinya itu oleh tubuh, dan juga ada yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, dalam proses tersebut melibatkan berbagai sistem organ pencernaan yang ada di tubuh manusia. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Lalu, apa saja organ pencernaan pada manusia? Kalau belum tahu, mari kita cari tahu bersama dengan membaca materi yang ada di layar kalian, ya. Baik. Organ pencernaan makanan pada manusia yang pertama adalah mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang keenam, anus. Nah, apakah anak-anak sudah ada yang tahu fungsi masing-masing organ tersebut? Baik, kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan tentang organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Dalam mulut terdapat organ pencernaan yang lain seperti gigi, lidah, dan air liur atau saliva. Nah, untuk fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil untuk dapat ditelan gitu ya di kerongkongan. Lalu yang kedua, setelah mulut ada organ pencernaan apa lagi nih? Nah, di sini organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dan lambung. Nah, untuk fungsi utama kerongkongan adalah untuk memindahkan makanan dari mulut ke dalam lambung menggunakan gerak otot peristaltik. Nah, gerak peristaltik ini adalah gerakan meremas untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Organ pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantung dan terletak di sisi kiri perut bagian atas. Untuk fungsi utama lambung adalah memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Lalu setelah lambung, makanan kemana lagi nih? Nah, organ pencernaan selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu
duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, untuk fungsi utama usus halus adalah untuk memecah dan menyerap nutrisinya dalam makanan maupun minuman. Nah, setelah makanan diserap nutrisinya, selanjutnya makanan menuju ke usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus. Untuk fungsinya, usus besar adalah mengolah sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap atau dicerna oleh usus halus. Di dalam usus besar pun terjadi penyerapan air dan pembentukan fases. Lalu organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi utama anus adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu apa saja organ pencernaan pada manusia. Baik, Bapak di sini punya lagu nih untuk memudahkan kita menghafal nama-nama organ pencernaan. Nanti Bapak akan menyanyikan terlebih dahulu, lalu kita nyanyikan bersama-sama. Yuk, nah di sini ada lagunya nih. Nah, organ pencernaan pada manusia. Yuk kita mulai nyanyikan organ pencernaan pada manusia. Yuk, 1, 2, 3. Organ pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Nah, Bapak sudah nih mencontohkan lagu pencernaan pada manusia. Sekarang yuk bareng-bareng menyanyikan bersama yuk organ pencernaan pada manusia. Yuk. 1, 2, 3. Organ pencernaan pada manusia, mulai dari mulut, lalu kerongkongan, lambung, usus halus, lanjut usus besar, lalu dikeluarkan melalui anus. Wah, keren, keren. Hafal ya lagu tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, sepertinya anak-anak sudah kurang fokus nih. Yuk kita fokus kembali dan juga tidak bosan gitu ya. Yuk kita lakukan ice breaking nih, cara menyanyi ice breakingnya dengan cara menyanyikan lagu Naik Delman bersama-sama. Nah, untuk gerakannya sambil Bapak contohkan. Yuk. Sama-sama kita nyanyi Naik Delman. Nih ada teksnya nih. Nah, yuk kita nyanyi. Sambil Bapak contohkan ya gerakannya. Yuk. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mendalai kuda supaya baik jalannya. Hei, kita gitu, kita gitu, kita gitu, kita gitu, kita suara sepatu kuda. Yeay. Gimana nih anak-anak? Apakah anak-anak sudah fokus lagi? Nah, karena anak-anak sudah fokus lagi, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Oh iya, sebelum kita melanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan pembahasan simulasi yang akan Bapak tayangkan, dan anak-anak juga mencatat proses apa saja yang terjadi di tubuh kita.
Apakah anak-anak hebat sudah menyiapkan alat tulisnya? Kalau belum, yuk persiapkan terlebih dahulu. Baik, coba anak-anak perhatikan nih. Buah apel dimasukkan buah apel gitu ya, yang ada di sekitar kalian itu, ataupun itu makanan apa aja yang ada di sekitar kalian. Apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita, dan juga bagaimana perubahan bentuk pada apa yang dimakan atau apa pada apel tersebut gitu yang ada di sekitar kalian. Yuk kita makan apelnya atau makanan. Selain itu juga anak-anak perhatikan proses apa yang terjadi di masing-masing organ pencernaan kita. Nah, pertama, makanan dimasukkan ke dalam mulut, lalu dikunyah oleh gigi sehingga ukurannya itu lebih kecil. Jadi di dalam mulut terjadi dua proses, yaitu proses ingesti dan juga mastikasi. Nah, ingesti adalah proses memasukkan makanan ke dalam mulut, sedangkan mastikasi adalah proses pengunyahan makanan oleh gigi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Lalu makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong ke lambung menggunakan gerak otot peristaltik. Gerak peristaltik yaitu gerakan seperti meremas-remas untuk mendorong makanan ke dalam lambung. Lalu di dalam lambung, makanan dilarutkan oleh enzim pencernaan atau proses digesti. Kemudian disimpan untuk sementara waktu agar lunak. Jadi anak-anak di dalam lambung terjadi proses mekanis dan juga proses kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan proses kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung dari lambung makanan. Kemudian menuju usus halus. Nah, di usus halus terjadi penyerapan nutrisi atau proses absorpsi. Kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, untuk penyerapan makanan umumnya terjadi di usus halus, jejunum, dan ileum. Nah, di sana terdapat banyak lipatan atau jontot-jontot usus atau disebut juga fili-fili gitu ya, berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan sehingga penyerapan nutrisi itu lebih efisien. Nah, dari usus halus makanan kemudian menuju ke usus besar. Nah, di usus besar makanan diserap airnya sehingga lebih padat dan terjadi pembentukan fases. Jadi makanan di usus besar terjadi penyerapan kadar airnya dan penyiapan limbah yang berupa fases. Kemudian dikeluarkan melalui anus. Nah, sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang melalui organ anus atau proses defekasi. Nah, defekasi adalah proses pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh dari sistem pencernaan makanan makhluk hidup. Nah, selanjutnya anak-anak hebat untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan. Anak-anak semua Bapak gitu ya punya kegiatan yang menarik nih buat kalian. Silahkan anak-anak membuat bagan organ pencernaan dan fungsinya nih seperti yang ada di layar nih. Nah, bagan organ pencernaan dan fungsi. Nah, anak-anak bisa membuat bagan sesuai kreasi masing-masing. Nah, sekarang anak-anak sudah paham gitu ya, bagaimana proses makanan bisa berubah menjadi energi.
Nah, sebelum akhiri, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu. Nah, baik. Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu. Organ pencernaan makanan pada manusia terdiri dari, ya tadi anak-anak sudah tahu, ya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan proses pencernaan makanan pada manusia terdiri dari ingesti, mastikasi, deglutisi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Nah, anak-anak yang hebat, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Apakah materi yang Bapak sampaikan tadi jelas dan mudah dipahami? Baik, apabila ada yang kurang mungkin ya, dan kurang jelas, anak-anak bisa menyampaikannya di WhatsApp grup. Baik, selanjutnya anak-anak hebat, Bapak berpesan agar semua menjadi kesehatan organ pencernaan kita dengan cara memakan makanan sehat dan menjaga kebersihan makanan yang kita konsumsi setiap hari. Bapak akhiri dulu pembelajaran kita kali ini. Yuk anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran kali ini dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.